Kali ini kita akan menelusuri lokasi prasejarah yang kini berubah menjadi pemukiman penduduk yang modern dan maju, masih di kawasan lereng Pegunungan Kendeng. Kita sekarang berada di Desa Bandaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tepat di pekarangan warga, di mana berdiri sebuah benda prasejarah yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat sekitar. Batu ini yang berdiri kokoh setinggi kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah diperkirakan sudah ada sejak ratusan abad yang lalu pada era prasejarah. Bagian yang terpendam di bawah tanah belum diketahui kedalamannya. Beberapa pegiat sejarah meyakini bahwa batu ini adalah menhir, sebuah batu yang digunakan untuk pemujaan arwah leluhur pada masa itu. Kepercayaan animisme dan dinamisme kuat pengaruhnya di era prasejarah, sehingga batu seperti ini seringkali menjadi sarana pemujaan bagi masyarakat masa lalu. Biasanya menhir seperti ini didirikan di pusat-pusat ritual atau pemukiman kuno yang menyiratkan adanya peradaban yang berkembang di sekitarnya. Kalau kita lihat dari ini memang pas dari batuan dari yang dari lahar letusan ini bisa juga ini dari bekas pasir-pasir yang sudah membeku akhirnya menjadi batu, tapi ini dimanfaatkan oleh orang dulu itu dijadikan menhir ya. Menhir sendiri itu sekarang ini berada di tengah-tengah perkampungan masyarakat yang berkaitan dengan pada masalah menhir sendiri itu sebagai tempat biasanya ke pemujaan leluhur ya, pemujaan pada nenek leluhur yang sudah meninggal pada masa itu. Dijadikan dulu itu memang mayoritas di sekitaran lereng Gunung Kendeng itu mayoritas banyak kita temukan dari menhir itu memang sebagai tempat peribadatan pada orang masa lalu. Memang dikenal di stasiun itu dulu itu banyak yang mengenal peradaban prasejarah, dan ini sampai sekarang masih dipertahankan, masih ada. Dan ini kanan sekitar sini banyak masih teman-teman bekas peninggalan penduduk masa lalu yang berkaitan dengan menhir ini. Ini kan cukup unik Mas ya. Biasanya menhir itu kan ditemukan di pedalaman hutan. Ini kan di tengah desa. Itu bagaimana Mas ceritanya bisa menhir ini sampai sekarang masih berdiri? Jadi dengan perkembangan waktu sebenarnya ini memang dulu itu di tengah-tengah hutan ya, banyak masyarakat yang tempat dulu masa lalu itu. Nah ternyata kampung desa sini dulu itu memang sampai sekarang itu memang perbatasan antara hutan dengan perkampungan. Nah, mungkin dengan perkembangan sudah modern, banyak hutan yang menjadi alih fungsi menjadi perkampungan, area persawahan. Nah seperti inilah di sini sekitar kurang lebih sekitar 100 meter itu sudah hutan jati di lereng Gunung Kendeng. Jadi wajar kalau banyak peninggalan orang-orang dulu itu berserakan atau beberapa tempat di sekitar rumah warga di sini. Untuk membuktikan dugaan bahwa tempat ini dulunya adalah pemukiman kuno, kami memutuskan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut di sekitar desa ini. Di area pemakaman umum ini kami menemukan bukti pendukung lainnya berupa batu prasejarah lain yang semakin memperkuat dugaan bahwa Desa Bandaran Kulon dulunya adalah sebuah pemukiman kuno dari era prasejarah. Wush, waduh mengerikan.
hal-hal seperti ini. Mas. Jadi bagi siapapun warga atau pendatang yang ke hutan atau di tempat-tempat ya ini bebatuan yang biasanya rongga-rongganya itu banyak. Biasanya ada banyak hewan-hewan melata atau hewan-hewan berbisa ya. Salah satunya ini tonggeng atau skorpion ya. Ini cukup membahayakan bagi pemula atau orang yang nggak tahu. Ini beracun ya. Kita hati-hati. Kami dikejutkan dengan banyaknya kalajengking yang berada di bawah potongan lumpang tersebut. Meskipun ada rekan kami yang terkena capitannya, namun tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Setelah itu kami melepaskan kalajengking kembali ke tempat asalnya. Dan penelusuran kami lanjutkan kembali. Ini pecahan lumpang kecil. Ini jelas ini pecahan dari lumpang kecil ya. Ini sudah dibentuk. Berarti makam ini itu memanfaatkan dari peninggalan orang dulu. Ada lumpang, ada perabotan rumah tangga, ada menhir, dan itu satu kesatuan. Kita cari bukti lain. Batu cari batu Iki Mas. Kan. Watu. Ada profesor rumah tangga. Berarti di sini kita temukan itu satu tipisan ya. Kita buka. Nah, benar kan? Ini tipisan. Berarti orang sini dulu itu walaupun masanya sudah era klasik ini kuda, tapi masalah sini itu kepercayaan masih anisme ya, masih mengikuti jejak leluhurnya dulu. Jadi masih percaya dengan nenek moyang dulu. Jadi kan daerah sini masih terikat dengan kepercayaan. Artinya bisa dipastikan kalau di sini itu dulu perkampungan kuno Mas ya. Ya, jelas ini kita lihat dari ini juga ada batu bata kuno juga ya. Tidak besar tapi ini lihat dari masanya. Nah, ini jelas. Nah, ini berarti eranya era klasik. Ini era klasik. Era klasik dari itu masanya kapan kita belum tahu, nggak jelas. Ini jelas. Kepercayaannya kepercayaan dari sebuah kepercayaan modal dari basis. Nah, ini salah satu pendukung dari Batu Menhir bahwa sini masyarakat dulu itu di sini ada perkampungan kuno yang berkaitan dengan kepercayaan nenek leluhur ya. Jadi belum mengenal agama lain, entah itu Hindu, Buddha maupun Islam. Di sini kepercayaan itu animajianisme atau kepercayaan pada nenek leluhur ini membuktikan bahwa batu ini batu apa? Nah, ini batu lumpang ya. Ini batu lumpang, dan ini sudah tertutup lemah. Nah, ukurannya besar ya, membedakan antara lumpang yang lama dan baru itu seperti ini. Ini kecil lubangnya, bulat, dan ini presisi, dan ini ukurannya besarnya, batunya besar. Jadi dia belum terlalu membentuk dengan yang zaman-zaman era 1800 atau abad-abad yang sekarang ini, tapi ini motif masih asli sesuai dengan masanya. Nah, dan ini sekitar sana itu banyak sekali peninggalan, ada alat-alat perabotan rumah tangga milik masyarakat pada masa lalu. Ini salah satunya bukti otentik untuk memperkuat adanya Batu Menhir. Kalau kita melihat dari bentuk asli itu perbandingannya kalau yang sekarang dengan yang dulu itu lubangnya itu besar, tapi lubangnya kecil. Ini perbedaannya di situ, perbandingan dari yang era klasik sama yang atau orang dengan yang sekarang itu perbedaannya di situ, kecil. Penelusuran hari ini memperlihatkan kepada kita bahwa jejak-jejak peradaban kuno bisa ditemukan di sekitar kita.
bahkan di pekarangan warga. Batu-batu prasejarah ini menyimpan banyak cerita tentang leluhur kita dan bagaimana mereka menjalani kehidupan di masa lalu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah ini, karena mereka adalah warisan leluhur yang sangat berharga bagi kita. Tetap ikuti penelusuran kami selanjutnya. Sampai jumpa di vlog eksplorasi berikutnya.